Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhas salikuna ila tariqillah, berambah jalan Allah. Mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kang sar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, kita alhamdulillah saged mulai ngaji malih ngaji kitab Risalah Qusyairiyah. Sasampunipun kita libur beberapa kali pertemuan. Mugi-mugi mendatang kita tetap kaparingan sehat sehingga saged istiqomah. Nggih, kita lanjutaken pembahasan tentang al-iradah, karep. Nah, karep niku enak jerone ati. Nah, wujud karep niku niat. Niat tasih tetep ndek jerone ati. Nah, manifestasi dari niat niku ngelafatkan niat. Jadi melafatkan niat. Kados ingkang sampun kita lampahi. Niku nek berkaitan kalian ibadah. Nah, kalau berkaitan kalian muamalah utawa muasyarah, mesti kita barengi kalian membaca basmalah. Nah, kita buka halaman
Kita buka halaman 291. Tapi sebelumnya kita buka bagian paling bawah dari halaman 290 berkaitan dengan al-iradah. Saya juga pernah mendengar Tuan Guru Abu Ali Ad-Daqqaq, ini gurune Imam Qushairi, mengatakan murid adalah orang yang menanggung, sedangkan murad orang yang ditanggung. Beliau juga pernah menjelaskan bahwa Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang menduduki derajat, jadi menduduki derajat murid. Karena itu dalam doanya dia mengatakan Rabbis rohli sodri. Jadi derajat Nabi Musa niku derajat seorang murid. Jadi kalian ayat Rabbis rohli sodri. Gusti panjenengan jembaraken manah kula dodo kula. Nah, sedangkan Nabi kita Muhammad adalah seorang yang disebut sebagai murad, sehingga firman yang diwahyukan Allah berbunyi demikian, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Jadi lek ngoten Nabi Musa itu tingkatane murid, lek Nabi Muhammad niku tingkatane murad. Pancen dikarepno. Lah perilaku murid itu selalu minta kepada Allah. Tapi kalau perilaku murad wis dikersakno dening Gusti Allah. Dadine kaya ngono. Jadi alam nasrah laka sadrak, adakah kami tidak menjembarkan dadamu? Jadi tidakkah telah kami lapangkan dadamu dan kami hilangkan jadi kami hilangkan wa wada'na anka wizrak, jadi dan telah kami hilangkan bebanmu alladzi anqadha dhahrak, yang memang memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutanmu. Jadi kalau begitu umat Muhammad niki, umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad diparingi dodo jembar, umat niki diparingi dodo jembar, jiwa besar. Nah, karena memiliki jiwa besar, maka diwujudkan dalam kehidupan tidak pernah susah. Jadi tidak pernah susah, karena fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik yang sulit ada kemudahan. Bahkan ayat itu diulang, wa inna ma'al usri yusra. Jadi koyo-koyo takkid, sebagai takkid penguat, sudahlah, tidak usah kadek bingung-bingung.
Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah seorang yang berada pada wilayah murid, wis karep niki posisinya wonten mriki, wonten gambar niki, menika posisi dari pertama taubat, kemudian ibadah, takwa, kemudian yang ketiga istiqomah. Nah, setelah istiqomah dia baru masuk ke wilayah irodah. Nah, setelah masuk wilayah irodah, maka di sini dia akan masuk pada wilayah yang disebut dengan al-ubudiyah. Ya. Jadi kalau di bawah ini tingkatannya ibadah, di sini al-ubudiyah. Ya. Jadi sudah mengikut sertakan potensi batin. Jadi al-ubudiyah itu sudah mengikut sertakan potensi batin. Nah, disinilah maka dia menjadi murid. Ya. Kemudian dia akan dinaikkan menjadi murad. Jadi akan ditarik oleh Allah. Lek umat Nabi Musa, posisi ini termasuk Nabi Musa itu posisi ini posisi murid. Lek umat Nabi Muhammad posisi ini murad. Wis dikarepno. Sehingga murad itu adalah asal permulaan dari wasil. Jadi wasil itu ketemu marang Gusti Allah. Jadi wasil itu ketemu marang Gusti Allah. Maka dia kalau sudah menjadi murad, diharapkan masuk ke wilayah abudah utawa ubudah. Yakni dia bisa masuk ke wilayah musyahadah. Nah, kalau dia masuk ke wilayah musyahadah, maka dia akan orientasinya adalah orientasi ketuhanan. Dia tinggalkan orientasi kemanusiaan yang serba fana. Dia ingin masuk ke wilayah baqa. Jadi orientasi dia beribadah yang nilai ketuhanan. Dia bekerja ketuhanan. Dia bermuamalah serawung karo masyarakat, ya ketuhanan. Jadi tidak orientasinya orientasi kemanusiaan lagi. Jadi dia sudah berorientasi kepada ketuhanan. Nah, itu tidak mudah. Tidak mudah orang berorientasi ketuhanan kalau dia tidak menapahi dari bawah. Jadi tidak mudah kalau dia tidak menapahi dari bawah. Dari tobat, kemudian takwa, istiqomah, itu. Kemudian masuk ke wilayah as-sidqu, ya. Jadi as-sidqu, ya. Kemudian masuk ke wilayah al-ikhlasu, kemudian as-sidqu, dan sampailah pada tingkat at-tuma'ninah. Jadi batinnya itu sudah merasakan ketenangan dalam keadaan apapun. Jadi sudah berada pada posisi tenang dalam keadaan apapun. Jadi dalam keadaan apapun itu ya keadaan dunia kaya apa ae dheweke ora terjadi gejolak, dia tenang. Ekonomi goyang, dia tenang. Ekonomi stabil, dia tenang. Jadi kalau informasi yang berkembang, dunia digital, kalau itu sudah berjalan di negara kita, maka akan ada 75
juta orang jadi pengangguran. Jadi di negara kita niki lek wis digital ya, pengangguran itu sebanyak 75 juta. Tapi lek miturut PBB berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, wong Indonesia niki akan mengalami kemiskinan sejumlah 120 juta. Begitu dhek maca ya, wong kabeh iku man hitungane menungso. Jadi kabeh niku hitungane menungso. Ya manusia boleh memperhitungkan itu. Tapi itu kalau orang yang sudah mapan, atine anteng, wis gak peduli gitu ya. Ya dia akan masuk pada wilayah ketuhanan. Wong kabeh iku sing ngatur Gusti Allah. Nah, ini kekuatan yang tidak bisa dibendung pada umat Islam. Hanya karena apa? Kekuatan zikir dan kekuatan sholat serta kekuatan donga. Jadi kekuatan itu yang tidak akan mengguncangkan. Wong saniki serba digital. Lek dodolan ya saniki lek sing tuwa kate buka online nggih kangelan. Ya anak-anak ya sing dikongkon bantu dibuka penawaran online gitu ya. Nah, dari sinilah maka dia tidak akan putus asa. Ya apa golek wong Indonesia melarat 120 juta. Apa-apa ini paling katut gitu ya. Akhirnya dipikir gak usah dipikir, ya harus dilakoni ya gitu ya. Golek umpamane terimbas ya. Oh ya iki kira-kira terimbas. Tapi mboten kuwatir. Iku ngono kabeh ditata karo Gusti Allah gitu. Karena apa? Karena alam nasrah laka sadra wa wada'na angka wisra alladzi anqadha dhahrak fa inna ma'al usri yusra itu ya. Nah, demikian pula ketika Musa mengatakan Robbi arini andur ilaika qala lantaroni. Robbi du Gusti arini panjenengan tampahaken dumateng kula andur ilaika bakal mirsani kula ilaika dumateng jenengan. Kala lantaroni, kala maka ngendika sapa Gusti Allah lantaroni ora bakal bisa mirsani awakmu marang aku. Jadi saking Nabi Musa karepe sangat kuat dalam kaitannya dengan dodo sing jembar niku dan dodo sing ora jembar. Maka pada saat itulah yang dijadikan pedoman adalah tidak lain kepingin roh Gusti Allah, mirsani Gusti Allah. Gitu. Maka di situ berbeda juga ya, ketika Allah berfirman pada Nabi Muhammad, alam taro ila rabbika kaifa maddadzil. Ya. Jadi apakah kamu tidak memperhatikan ya bahwa Tuhanmu bagaimana dia ya, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan ya, jadi memendekkan bayang-bayang Al-Furqan ya. Jadi lek umat Nabi Muhammad soal mirsani Gusti Allah beda karo Nabi Musa. Lek Nabi Musa niku meksa
ya supaya bisa mirsani Gusti Allah. Dikandani ora iso. Tapi lek umat Muhammad bisa mirsani Gusti Allah. Jadi bisa mirsani Gusti Allah di dunia niki apa maneh besok di akhirat bisa. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah minta supaya Gusti Allah itu menampakkan dirinya. Jadi supaya menampakkan dirinya. Nah itulah bedanya. Orang itu kalau masih makome murid, kalau makom murad. Ya. Lah kula jenengan iki makome wis murad, wis dikarepno. Nah, karena sudah dikarepno, maka dia akan masuk pada wilayah ubudah di mana buahnya adalah musyahadah. Bisa menyaksikan Allah, itu ya. Jadi bisa menyaksikan Allah. Nah, menyaksikan Allah itu tidak hanya pada waktu kita ya ibadah. Di luar ibadah pun kita bisa menyaksikan Allah. Itu. Waktu muamalah ya bisa mirsani Gusti Allah. Ketika kita muasyarah srawung karo masyarakat, kita nggak sakit mirsani Gusti Allah. Jadi kembali kepada pelajaran kita, kajian kita pertama tentang al-ihsan anta budallaha ka'annaka taro. Hendaknya ketika kamu ibadah marang Gusti Allah ka'annaka taro. Kaya-kaya mirsani Gusti Allah. Nah dari situlah maka yang terjadi apa? Bahwa pada halaman 292 dikisahkan bahwa Dunun al-Misri pernah mengirim seorang utusan untuk menjumpai Abu Yazid al-Bistami. Dia berpesan, ya, katakan kepadanya sampai kapan tidur dan istirahat, ya. Sampai kapan tidur dan istirahat sementara kafilah sudah berlalu. Ya. Mungkin kita niki nggih mikir-mikir wong takon kok kapan kamu tidur dan istirahat padahal kafilah terus berlalu. Ya. Maka Dunun al-Misri maka Abu Yazid al-Bistami mengatakan, katakan kepada saudaraku Dunun, kata Abu Yazid, setelah utusan tersebut berhasil menjumpainya dan menyampaikan pesan gurunya kepadanya, orang laki-laki adalah orang yang tidur, ya, sepanjang malamnya, kemudian memasuki subuh ya, di suatu tempat. Jadi memasuki subuh di suatu tempat ya, tempat penurunan sebelum kafilah. Nah, betapa indahnya ini adalah ucapan yang keadaan kami belum bisa mencapainya, kata Dunun al-Misri. Jadi podo-podo sufi pitakonane niku kita mboten saged ngerti, tapi dia bisa menjawab. Kapan engkau akan selesai? Ya, kapan engkau akan sampai tidur dan istirahat padahal kafilah sudah berlalu ya. Jadi begitu kafilah berlalu, sebelum kafilah itu meninggalkan, maka disitulah seseorang yang sudah berada pada tingkat murad ya. Jadi tingkatan murad itu
dia akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi mencapai tingkat yang lebih tinggi karena diskusi tentang ini tadi itu berkaitan dengan meninggalkan murid menuju murad gitu. Jadi Abu Yazid langsung bisa menjawab, ini pertanyaan hubungan antara murid dan murad gitu. Lek murid itu karepe ya turu ae, Pak. Gitu ya. Tadi turu ae. Jadi tapi lek murad karepe gak gelem turu, dia harus terjaga ya. Jadi terus terjaga. Maka dengan begitu ketoke koyok turu, tapi hakikatnya dia tidak tidur. Gitu. Jadi hakikatnya dia tidak tidur. Tapi ada orang itu yang tidur ya tidur. Tapi bagi orang yang tingkatannya murad, dia sebenarnya tidak tidur. Dia selalu berjaga. Gitu ya. Makanya lek biyen niku wong niteni Gus Dur niku lek badhe pidato ngenteni kancane pidato dhisik piyambake tilem gitu. Ya lungguh ndek kursi karo merem ngoten. Lah orang selalu niteni sampean diteni julun kas Gus Dur itu mesti turu gitu. Padahal makome Gus Dur itu makom murad, tidak tidur. Begitu wayahe sambutan pidato ya maju biasa lan sambung karo apa sing diomongno nek ngarepe. Berarti kan tidak tidur gitu. Berarti ketoke fisike tidur tapi atine pikirane ora turu gitu. Nah, itulah orang yang sudah makom musyahadah. Sehingga banyak orang melihat sisi kewaliane Gus Dur gitu ya. Jadi sisi kewaliane Gus Dur itu akibat dari dia sudah berada pada makom murad, wis dikarepno. Nah, wis dikarepno dia akan sampai makom musyahadah. Jadi makom musyahadah niki. Ya. Jadi makom musyahadah. Nah, nanti kelanjutannya kalau sudah makom musyahadah itu ada yang lebih tinggi, yakni makom ma'rifat. Jadi makom ma'rifat. Tidak mungkin orang bisa mencapai tingkat ma'rifat kalau belum mencapai tingkat musyahadah. Jadi tingkat musyahadah menyaksikan. Lah itu bisa dijangkau oleh umat Nabi Muhammad. Gitu. Jadi itu bisa dijangkau. Makanya kajian kita Risalah Kusyairiyah niki sajane bagian kecil dari ya kitab yang lebih besar. Niku kitab Khilyatul Aulia. Ya, jadi kitab Khilyatul Aulia niku nek jilid Arabe 12 jilid. Lek terjemahane 30 jilid. Lek kita kaji 30 itu tidak cukup, 1 jilid 1 tahun gitu. Berarti kudu njaluk umur maneh nang Gusti Allah gitu ya. Njaluk umur maneh panjenengan tambahi Gusti supados kula saged ngaji niku secara tuntas gitu. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Disinilah ya tingkatannya ya orang yang sudah menjadi umat Muhammad itu tingkatannya murad. Dia akan sampai pada makom musyahadah. Ya, dia akan sampai pada makom musyahadah dan makom ma'rifat. Gitu. Nah, jadi kalau sudah makom ma'rifat, ya di sini gambarannya itu ada 3. Geniki mahabbah, kemudian
dua ridho, kemudian yang ketiga ittisol, ittisol. Jadi lewis musyahadah ya, gandengane mesti mahabbah, mesti cinta gitu ya. Wong kadung menyaksikan kok. Ya, lanjutannya adalah mahabbah. Kalau sudah mahabbah, maka akan mewujudkan ridho. Ya. Wis rela aku dan dia, radhiyallahu anhum waradhuan. Dzalika liman khosya rabbah. Jadi radhiyallahu anhum waradhuan. Ya. Nah, kalau sudah begitu, antara dirinya dengan Allah itu terjadi sebuah penyatuan. Disinilah yang disebut dengan ittisol itu. Nah, ittisol itu bisa dua macam. Ya, bisa dua macam. Ittisol itu usul, ya. Jadi usul. Lah ten mriki kandhengane nggih menika khulul gitu ya. Jadi khulul usul itu artine wasala yasilu sambung. Jadi kalau manusia usul itu ya di sini manusia, maka di sini Allah. Sini Allah, berarti ada jarak. Jadi antarane menungso lan Gusti Allah itu ada jarak. Zat manusia dengan zat Allah ada jarak. Makanya di dalam Al-Quran banyak disebutkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dumateng jenengan berarti itu sudah usul. Ya. Jenengan itu wis cedhek gitu ya. Lan dumateng jenengan kula ngibadah, lan dumateng jenengan kula nyuwun tulung. Ya. Sampai ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya lek enten tiyang niku wiridan membaca kalimah la ilaha illallah ya. Jadi la ilaha illallah. Jadi dia akan mengakhirinya kalau memang dalam rangka al-qurbu minallah, dalam rangka mendekat kepada Allah. Jadi setelah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sing terakhir mboten Muhammad Rasulullah, mboten. Kalau itu tujuannya tauhid itu. Tapi kalau tujuannya niku wusul, la ilaha illallah, la ilaha illallah, akhirnya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dzalimin gitu. Jadi mari wiridan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus akhirnya ditutup la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dzalimin. Niku nek tujuan wusul. Lek dzikir tujuane tauhid nggih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal dzikir kita ini kan dzikir tujuannya wusul. Jadi tujuannya wusul, maka bacaan terakhir la ilaha ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin.
minal zalimin. Jadi niki diwaca ping 3 gitu. Makanya lek kita jumpai imam kok mari ngejak wiridan afdhalul dzikri la ilaha illallah, kemudian diakhiri dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Iku tujuane nggih menika al-qurbu minallah. Berarti dari la ilaha illallah menjadi la ilaha illa anta. Gitu. Ini kalau tujuannya tujuan usul. Ya. Tapi kalau hulul itu terjadi penyatuan, tidak ada jarak. Menungso karo Gusti Allah wis dadi siji. Lek dadi siji sifate ora apa-apa. Lek dadi siji zate niki sing mboten angsal. Gitu. Ndak boleh maling aku ya Allah iku sono di awakku dalam pengertian dati Gusti Allah. Akhirnya terjadilah pandangan wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Gitu. Jadi manunggaling kawula Gusti. Dan itu dalam pandangan tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah ditolak. Maka kalau terjadi pemikiran terjadinya hulul, ya, penyatuan antara hamba dengan Allah min nahiyati dzat, itu adalah tasawuf Syi'i. Tasawuf wong Syiah itu. Jadi tasawuf wong Syiah. Jadi umpamane gambarane lek niki enten jarak. Tapi niki boten hulul niki menjadi satu. Jadi menyatu di situ. Dan ini tidak dibenarkan dalam pandangan tasawuf Sunni. Nggih. Nggih, mbok pilih enten pertanyaan. Monggo. Nggih, pertanyaannya berkaitan dengan kajian kita tentang irodah karep. Jadi karep niku berarti dia sudah berada pada posisi wis duweni karep ketemu marang Gusti Allah. Nah, bagaimana kalau ini pertanyaannya, puasa sunnah ya diniati dengan nyaur ya, puasa Ramadan. Jadi kalau kita masuk bulan Syawal, jangan mengamalkan puasa Syawal. Amalkanlah puasa nyaur kalau memang perlu nyaur itu. Tapi kalau mboten nggih mboten napa-napa. Tapi lek dibarengno di dalam kajian usul fikih wajib iku ora oleh dibarengno karo sunnah. Lek sunnah karo sunnah oleh. Tapi lek wajib karo sunnah ora oleh itu. Jadi niat nyaur poso Ramadan karo niat poso Syawal. Mboten sah. Le poso Ramadan nggih niate ya niat poso Ramadan tok. Mboten oleh niat poso dikandengno poso Syawal. Itu yang pertama. Karena niat itu kan berkaitan dengan iroda. Tapi ada batas gitu ya. Jadi ada ketentuan syar'i tentang manifestasi dari irodah niku. Napa perbedaan wusul dan hulul? Wusul itu wasolaya silu. Nah,
Wasala yasilu itu sampai, ya. Sampai. Kalau hulul niku Al-Qur'ane wa anta khillum bihadzal balad. Engkau menempati negeri ini. Jadi kalau menempati negeri ini kan berarti dia berada di situ. Itu namanya hulul. Nah, niku dalam Islam, dalam tasawuf Sunni, hulul itu tidak dibenarkan. Ya, karena itu adalah tasawuf Syi'i. Gitu. Nah, kalau usul tadi ada jarak, maka disitulah yang dikatakan sebagai tasawuf Sunni. Jadi kalau suratul Fatihah, mari bismillahirrahmanirrahim, kemudian iyyaka, dumateng jenengan. Jadi jenengan ini ada jarak. Gitu. Jadi jenengan kok nemplek, ya mboten salah, tapi ada jarak. Sami kali wonten ayat surat Al-Baqarah perintah poso. Kemudian yang terakhir ada kalimat ayat wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Nek hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, aku wis cedhek. Ya. Nah, cedhek ini bukan cedhek nempel, bukan cedhek. Ya cedhek itu ada jarak. Gitu. Jadi Gusti Allah itu bahkan kalau disebutkan soal cedheke Gusti Allah marang menungso itu kahablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya ini lebih dekat kepadanya dibandingkan urat nadinya. Gitu. Jadi nek ngono Gusti Allah itu apa ya? Nempel di awak kita. Bukan Allah dalam pengertian zat, tapi Allah dalam pengertian sifat. Gitu ya. Jadi engko lek nempel di siji-siji malah Gusti Allah akeh. Nah, kalau sifatnya bisa sumrambah nang ndi-ndi gitu. Kula kinten niku wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.